Waktu Putin ditekan oleh Barat, ia menyetop ekspor gas. Barat panik. Orang mau sahur bingung, nggak bisa masak. Lalu waktu Jokowi didikte oleh Amerika soal siapa yang pantas diundang di acara G20 nanti, Jokowi juga stop ekspor CPO minyak sawit. Ya, maksudnya kebetulan gitu, momennya sama dengan kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia, maksudnya itu. Hasilnya sama, Barat panik. Harga minyak goreng di luar negeri naik tajam. Pelajaran sedang diberikan oleh Pak Jokowi kepada dunia Barat dan para mafia ekspor di tanah air. Sekali sikat, dua pihak kelojotan. Nyali Jokowi membuktikan. Kita bicara nyali hari ini. Tapi apapun, tetap saja bangga saya itu. Mendengarnya saja saya bangga. Karena Pak Jokowi itu memang pemberani kalau cuma lawan Amerika. Kita tahu. Baru di era Pak Jokowi saja, Freeport, masih ingat ya? Freeport yang rumit itu bisa mayoritas milik negara berdaulat ini. Padahal kurang Amerika apa itu Freeport? Pak Jokowi selalu bilang, di periode 2 ini beliau nggak ada beban takut sama siapapun. Jadi kalau cuma ditekan Amerika untuk ngundang siapa atau jangan ngundang siapa, saya yakin Pak D nggak bakal gubris. Ini tanah kita, ini aturan kita, my land, my rule, my trip, my adventure. Lagian Amerika ini kepo banget ya. Memangnya yang nyediain konsumsi dia, kok ngatur-ngatur tamu? Apa Amerika takut ketemu mantan di undangan? Ini G20 mas, bukan hajatan kawinan. Jadi begini loh, begini. Amerika itu kan lagi musuhan banget sama Rusia, ya kan? Karena menurut Amerika, Rusia itu invasi ke Ukraina dan Amerika sahabatan dengan Ukraina. Karena itu Amerika bakal walk out atau kabur atau keluar ruangan atau malah nggak datang kalau ada Rusia di acara G20. Padahal Indonesia ini sebagai presidensi G20 jelas berkepentingan mengundang Rusia karena Rusia juga kan anggota G20. Nggak mau pusing, Pak Jokowi undang aja dua-duanya ke Bali ya, yaitu Putin presiden Rusia dan Zelensky presiden Ukraina. Puas kan? Dua-duanya diundang. Yang lagi musuhan diundang sama Pak Jokowi. Kamu sini, kamu sini. Biar saja mereka berdua nanti ngopi bareng di Bali. Dan ketika itu terjadi, di antara kedua orang yang bermusuhan ini, ada Pak Jokowi. Ini soal nyali. Sementara Amerika dan teman-temannya paling cuma bisa dongkol seperti biasanya. Karena nyali Pak Jokowi bukan nyali pemimpin kemarin sore. Yang kalau sudah berurusan sama Amerika, mendadak pucat pasi, hilang kedikdayaannya. Pak D. Jokowi memang bukan tipe suka didikte. Bukan tipe yang gampang dipentok-pentokin. Yang tahu backgroundnya Pak Jokowi sebagai pecinta alam dan sekaligus penyuka musik-musik keras, pasti tahu watak dasarnya lah. Risk taker. Risk taker itu adalah jiwa orang yang nggak ada takutnya kalau soal resiko. Karena dibarengi dengan analisa yang tajam dan cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nyali inilah yang membuat mbahnya Jan Etes ini berkibar di semua kontestasi yang ia ikuti. 5 kali ikut pemilihan umum, 5 kali dia menang. Nyali inilah yang membuat Presiden ke-7 Indonesia ini ditakuti. Nyali inilah yang membuat orang-orang di sekeliling Jokowi sulit menebak langkah-langkah ekstrim Pak D. Jokowi ini. Dan nyali inilah yang membuat kadrun stres sampai sebar hoax sana-sini. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jupri. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Amerika kelabakan kalau udah ngadepin langkah-langkah caturnya Presiden Jokowi. Badannya kerempeng, tapi nyalinya luar biasa. Jokowi seolah Soekarno di era sekarang. Bernyali,
pengambil risiko, tapi tetap penuh perhitungan. Yang terbaru, soal keberanian Pak Jokowi ambil sikap soal ekspor CPO minyak sawit. Risikonya memang besar, karena Indonesia jadi tidak mendapatkan keuntungan hasil ekspor. Tapi karena nyali itu tadi, Pak Jokowi tetap memilih dan memihak rakyat yang diutamakan. Jadilah keputusan penting itu tidak hanya mengagetkan pihak luar negeri, tapi juga di dalam negeri berdecak kagum atas keputusan yang dinilai gila itu. Kalau nggak gila ya bukan Pak Jokowi ya. Dan akibat kegilaan Pak D itu, Barat panik setengah mampus. Sekarang giliran di Barat yang krisis gorengan. Udah susah cari pisang goreng, udah susah cari telur dadar gondrong, udah nggak mudah lagi cari seblak sampai bakwan buat bukaan. Jadi lapar saya. Singkatnya, soal ambil keputusan frontal, Jokowi memang tidak seperti presiden ke-6. Siapa ya, lupa saya. Yang dinilai penuh dengan keraguan dan kerancuan. Presiden ke-6 ini selain penuh keraguan juga penuh kelaguan. Ya, karena lagunya banyak. Nggak adil rasanya saya membandingkan Pak Jokowi dengan presiden ke-6. Apalagi soal nyali. Pak Jokowi ini meskipun bukan dari militer, tapi nyalinya bisa diandalkan. Sementara presiden ke-6 itu pernah diancam FPI loh. Kalau berani membubarkan FPI, dia akan dibubarkan katanya. Dan hasilnya apa? Dia yang takut. Masih ingat berita ini? Masa ormas ngancam presiden dan presidennya takut. Malu saya sebagai rakyat waktu itu, malu. Lalu apa yang terjadi di masa Jokowi? FPI-nya yang bubar, pentolannya di penjara. Sekali lagi, nyali. Jokowi badannya kecil tapi punya nyali bubarkan FPI. Presiden ke-6 badannya aja yang gede, nyalinya kalah sama FPI. Sekali lagi ini soal nyali. Ingat waktu demo awal 212, ingat gak? Yang diklaim 7 juta, ingat kan? Nah, kadrun kumpul dan buat panggung di Monas. Pak Jokowi menghindar. Enggak, malah datang dan menguasai panggung. Kadrunnya kebingungan. Mau tahu bukti Pak Jokowi punya nyali yang besar, nyali singa? Begini, pernah dengar nggak? Di masa lalu pemerintah berani nagih ke cendana. Pernah dengar? Saya sih nggak pernah. Tapi lihat di masa Pak Jokowi, cendana babak belur diuber-uber, suruh bayar utang yang mereka kemplang sejak dulu. Kebijakan Presiden Jokowi mengambil alih kembali aset-aset negara dari anak-anak Soeharto membuktikan memang Presiden Jokowi bernyali. Setelah presiden-presiden sebelumnya, belum ada yang melakukan langkah serupa seperti Jokowi. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi mengambil alih sejumlah aset yang dikelola mantan Presiden Soeharto. Dari Taman Mini Indonesia Indah yang tengah ramai diperbincangkan sampai ke Gedung Granadi dan juga villa di Megamendung. Bahkan saking bernyalinya, pengambil alihan aset Taman Mini sudah dituangkan dalam peraturan Presiden tentang pengambil alihan pengelolaan Taman Mini yang diterbitkan Presiden Joko Widodo. Ini luar biasa kan? Nagih ke cendana sampai didokumentasikan dalam lembaran penting dokumen negara. Artinya, mau sampai kapanpun, sampai anak cucu kita kelak, soal nyali Pak Jokowi memberi pelajaran ke keluarga cendana ini akan dikenang dan menjadi inspirasi keteguhan dan ketegasan seorang leader. Tarik nyali, tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan? Kemarin Cari masalah sebentar lawan, lagi. urus saja masa depan. Halo kawan. Ya. Lalu uji nyali yang cukup tegang adalah ketika Pak Jokowi harus memutuskan lockdown atau tidak ketika pandemi COVID-19 menggila. Di tengah desakan kadrun dan SJW, di tengah gelombang virus yang tinggi, di tengah perekonomian yang tiarap dihajar corona, Pak Jokowi bernyali untuk tidak melakukan lockdown. Dan itu adalah pilihan tepat. Bahkan sangat tepat. Yang kita rasakan hasilnya saat ini, hari ini. Ketika sekarang perekonomian kembali bergairah, kehidupan kembali berjalan setelah pandemi yang semakin melandai, keputusan Pak Jokowi yang diliputi dengan besarnya nyali atau keberanian memutuskan itu layak kita syukuri.
karena memiliki pemimpin yang bernyali. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau mudik, lengkapi diri dengan vaksin ketiga atau vaksin booster, supaya perjalanan makin aman dan ketemu sanak saudara di kampung juga tenang. Saya Mas Jupri, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik nyali, tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo